Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan jaringan saraf tiruan konvolusi untuk mengklasifikasi gambar dari mata-mata, dari banyak mata. Apakah gambar dari sebuah mata itu adalah gambar mata dari orang laki-laki atau gambar mata dari orang perempuan. Nah, kalau kita perhatikan beberapa contoh gambar yang saya tunjukkan di sini, jadi ada 12 gambar yang saya tampilkan. Memang secara visual juga tidak mudah untuk menentukan apakah ini gambar dari mata seorang wanita atau seorang lelaki, itu tidak gampang. Itu juga dengan ini, apakah ini laki-laki atau wanita. Nah, itu juga tidak gampang, sehingga jaringan yang kita gunakan kemarin hanya mampu menebak dengan benar sekitar 80 sekian persen, tepatnya 87% dapat ditebak dengan benar dan sisanya salah. Jadi kalau misalkan data tesnya itu ada 3000 begitu, maka yang salah itu ada ya 300 lebih, dan itu artinya masih cukup banyak. Jadi 13% itu kelihatan kecil kalau dalam bentuk persen, tetapi kalau dikonvert ke dalam bentuk jumlah banyak juga. Nah, jadi kita masih belum cukup puas dengan hasil training yang kita lakukan menggunakan jaringan saraf konvolusi kemarin. Nah, ini jaringan yang kita gunakan kemarin. Jadi pertama untuk inputnya itu adalah gambar 50 x 50 x 3, kemudian kita gunakan konvolusi sebanyak 32 channel, kemudian untuk konvolusinya kernelnya itu ukurannya 3x3, kemudian straight-nya 1 dan 1, kemudian kita gunakan batch normalization, kemudian aktivasinya relu, kemudian makpuliknya ukuran 2x2, kemudian digeser 2x2 juga, terus dihubungkan ke fully connected layer karena outputnya 2 jadi 2. Nah, kali ini akan kita gunakan Google Net. Oke, kira-kira hasilnya akan lebih bagus atau tidak, mari kita coba. Oke, jadi kita panggil Deep Network Designer. Ya, semoga hasilnya lebih bagus karena Google Net ini jaringannya cukup kompleks. Tapi tentunya waktu trainingnya ya mestinya lebih lama ya. Karena kalau pakai jaringan saraf konvolusi yang kita desain kemarin, karena cukup sederhana, itu butuh waktu 2 sekian menit. Nah, kalau pakai Google Net kira-kira butuh berapa menit? Mari kita coba sama-sama. Nah, ini dia Google Net-nya. Jadi jauh ya kalau dibandingkan dengan jaringan yang kita bikin kemarin. Nah, ini cukup kompleks. Jadi ada beberapa yang harus dirubah di sini. Yang pertama, karena Google Net ini sudah default untuk input gambarnya ukurannya 224 x 224 x 3. Nah, sehingga untuk arsitektur Google Net-nya sendiri kita nggak akan merubah, nggak bisa. Jadi nanti gambarnya yang akan kita ubah ukurannya menjadi 224 x 224 x 3. Kalau sebelumnya kan sekitar 50-an gitu. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ganti, yaitu di bagian fully connected-nya. Jadi kalau dari Google Net itu kan fully connected-nya terhubung ke 1000 kategori. Nah, ini kita ganti menjadi 2. Nah, cara gantinya kita tambahkan baru. Oke, saya perbesar ya. Nah, kemudian panahnya kita pindah. Nah, yang bawaan Google Net kita hapus.
Selanjutnya fully connected-nya outputnya diganti menjadi 2. Kemudian hubungkan ke softmax. Kemudian nah di bagian terakhir di output classification ini masih tetap 1000, jadi itu harus kita hapus. Kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan yang baru, yaitu classification layer. Nah, kita hubungkan terhadap softmax. Nah, ini mestinya mengikuti fully connected layer. Jadi selesai untuk buat arsitektur dari GoogleNet agar dapat mengenali dua jenis gambar yang berbeda. Dari defaultnya 1000 gambar. Proses ini biasanya disebut sebagai transfer learning. Nah, sekarang kita export untuk kita panggil di MATLAB kerjaan kita. Namanya adalah LG Graph 1 to the workspace. Nah, kita lihat di sana. Oke, sekarang kita tutup desain arsitektur dari GoogleNet ini. Kita beralih ke MATLAB. Nah, ini sudah muncul LG Graph 1. Nah, ini harus ada beberapa penyesuaian. Yang pertama, untuk manggil gambar kita biarkan tetap. Ini nggak perlu dipanggil lagi ya yang kemarin. Jadi saya tutup dulu. Ya, selanjutnya kita jalankan perintah memanggil data gambarnya. Kemudian perintah split equal digunakan untuk membagi data menjadi train dan test, di mana angka 0,8 menunjukkan bahwa train image-nya itu digunakan 0,8 atau 80% dari data, dan sisanya digunakan sebagai tes. Kemudian ini coba kita tampilkan 12 gambar awal. Selanjutnya kita gunakan augmented image, jadi untuk merubah ukuran menjadi ukuran dari GoogleNet, yaitu 224 224. Oke, kita jalankan. Kemudian option kita biarkan tetap seperti kemarin. Nah, kemudian di bagian net ini train DS, ini data trainingnya. Kemudian layer 1 kita ganti dengan LG Graph, yaitu dari GoogleNet tadi yang sudah kita kustomisasi. Option tetap. Oke, sekarang kita jalankan dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi epochnya tetap 10. Semoga nggak terlalu lama ya. Setelah berjalan 31 menit, nah ini dapat kita lihat bahwa akurasi dari validasinya udah di atas 90%. Dan kalau kita lihat dari data trainingnya, ini trennya akan naik. Tetapi prosesnya ini baru segini, jadi ini nggak ada separuhnya. Karena memang kalau pakai GoogleNet itu parameter yang harus diupdate itu jumlahnya jutaan, sehingga prosesnya tentu akan sangat lama karena komputasinya juga memang sangat besar. Nah, sehingga
Kalau misalkan memang ingin akurasi yang tinggi, ya pakai aja Google Maps. Tetapi kalau tidak terlalu tinggi akurasi yang diperlukan, pakai jaringan konvolusi dengan arsitektur yang sederhana itu juga merupakan pilihan yang cukup baik. Tetapi perlu kita coba menggunakan mesin learning, jadi tidak pakai deep learning karena memang datanya saya kira ukurannya nggak terlalu besar ya. Jadi kalau 50 kali 50 itu masih sekitar 2500 pixel. Ya mestinya kalau kita gunakan mesin learning seperti random forest bisa, tapi patut dicoba terlebih dahulu apakah nanti akan terjadi overflow atau tidak, atau hasilnya akan menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih buruk. Nanti akan kita lihat hasilnya di video yang berikutnya. Mohon maaf, di video yang berikutnya. Jadi ini proses trainingnya akan saya akhiri karena masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk selesai. Jadi kalau ini kita pandang sebagai 1/5-nya itu sudah 33 menit. Maka kalau sampai selesai ya kira-kira ini dikalikan 5, 150 menit baru selesai, itu masih butuh 125 menit, cukup besar. Tapi dapat kita lihat trennya selalu naik. Ya ini yang mungkin juga jadi pertimbangan kenapa kita kok perlu GPU. Nah ini kalau pakai CPU cukup lama. Kalau pakai GPU yang mumpuni versi terbaru, bisa jadi ini proses trainingnya hanya 1/10 dari waktu yang dibutuhkan oleh CPU. Sampai ketemu pada video yang berikutnya, yaitu masih terkait dengan klasifikasi mata, female or male, tetapi akan kita gunakan machine learning di dalam proses berikutnya. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir.